Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rofiko dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12. Adapun bab yang saya bahas yaitu mengenai etika bergaul dalam Islam. Saja kita membahas mengenai pengertian etika bergaul. Nah, etika sendiri ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Di dalam bahasa Arab, etika itu bisa disebut dengan adab atau kebiasaan, atau bisa juga disebut dengan aturan tingkah laku yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sedangkan pengertian bergaul itu adalah berbaur dengan individu atau kelompok lainnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan mengenai etika bergaul yaitu aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Nah, di dalam Islam sendiri itu mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik. Karena apa? Itu sebagai poin-poin penting di dalam ajaran Islam. Saya contohkan seperti etika berjalan. Nah, di dalam Islam sendiri itu mencontohkan etika berjalan, mengajarkan kerendah hati ketika kita berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun nantinya ada orang-orang jahil gitu. Selain itu, Islam juga melarang untuk kita berbuat musuhan. Karena apa? Ketika permusuhan terjadi, ketika itu datanglah sebuah perbuatan yang keji atau kejelekan atau bisa disebut dengan keburukan di dalam bergaul itu. Yaitu macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Nah, di dalam bergaul kita sering kan ya berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya dan juga anak-anak ataupun lawan jenis kita. Nah, di dalam interaksi itu biasanya kita menemukan beberapa perbedaan atau cara pandang kita dalam menilai mereka gitu. Terkadang seseorang berkata yang menggunakan wibawanya dan terkadang ada pula orang yang berkata dengan riang gembira gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan anak-anak, kita juga harus bisa menyesuaikan dari segi umur lawan bicara. Nah, ketika etika bergaul itu ada 3, yaitu etika bergaul dengan orang tua, kemudian etika bergaul dan yang kedua etika bergaul dengan teman sebaya, dan yang ketiga tentang etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Itu nanti saya jelaskan mengenai etika-etika tersebut. Langsung kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai etika bergaul dengan orang tua. Nah, di dalam agama Islam orang tua ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, kedua mertua, dan juga guru. Kemudian etika yang harus dilakukan kepada orang tua menurut Imam Ghazali salah satunya yaitu mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua, dan juga kita sebagai anak mencari ridho kedua orang tua dan harus bersikap rendah hati kepada orang tua, dan kita tidak boleh menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Dan ketika kita hendak pergi, kita juga harus meminta izin kepada orang tua kita gitu nih. Sedangkan etika yang harus dilakukan kepada guru menurut Imam Ghazali yaitu meminta izin ketika kita hendak bertanya, kemudian harus menundukkan kepala, dan juga tidak boleh berburuk sangka kepada guru. Di dalam Al-Quran sendiri juga kita diajarkan untuk sebagaimana kita berperilaku yang baik seperti sopan, kemudian santun, dan juga ketika kita
mendapat perintah buruk, kita hendaknya bisa menolak dengan halus. Poin yang kedua yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya yang di sini maksud adanya kesetaraan umum. Jadi sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Nah, pemilihan teman di sini bukan berarti untuk memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan kita, yang tidak termasuk pilihan terbaik gitu loh maksudnya, melainkan tetap berteman kepada siapa saja namun dengan prioritas yang berbeda gitu. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan cara mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya, dan juga ketika ada teman yang mempunyai aib, kita hendaknya menutupi aib teman. Kemudian juga ketika teman kita ingin berdiskusi, kita sebagai teman harus bisa mendengarkan dan menghargai teman tersebut. Dan juga ketika ada perselisihan, kita harus bisa menghindari perbuatan yang tidak penting, dan juga kita memanggil dengan panggilan yang baik dan memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan juga mendoakan sahabat ketika masih hidup dan sudah meninggal gitu. Dan juga kita wajib menyapa ketika bertemu. Dan yang terakhir, menyukai teman dengan tulus. Nah, itu yang dikatakan Imam Ghazali. Dan di dalam Al-Quran sendiri kita diajarkan untuk bertingkah laku seperti tolong menolong, kemudian berkata baik, dan juga menjaga persaudaraan itu sendiri. Dan yang ketiga, etika bergaul dengan orang lebih muda. Nah, orang lebih muda di sini yang dimaksud adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Ya, biasanya itu anak, terus adik kandung, adik kelas, itu ya. Kita sebagai orang yang lebih tua harus memperlakukan orang yang lebih muda seperti dengan cara menyayangi orang yang lebih muda, kemudian juga membimbing kepada arah kebaikan, dan memberikan teladan atau contoh yang baik, dan memberikan aspirasi atas pencapaian berharganya gitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kita juga diajarkan untuk bertingkah laku sebagai berikut, yaitu menasehati arah kebajikan, kemudian menyayangi mereka dengan tulus, kemudian juga ada Rasulullah bersabda, wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian sedangkan dari segi gender, etika bergaul itu ada dua, yaitu etika bergaul dengan sama jenis dan dengan lawan jenis. Adapun etika pada sesama maupun lawan jenis, yaitu bersahabat karena Allah, kemudian juga menjaga aurat, kemudian menjaga kemaluan. Yang C, pentingnya etika bergaul. Nah, etika bergaul itu sangat penting karena di dalam ajaran agama Islam itu merupakan salah satu unsur Islam, yaitu iman dan ihsan. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Nah, permusuhan ini terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Itu diambil dari surat An-Nahl ayat 90. Nah, dari dalil di atas menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskan agar mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya, serta manusia.
dalam Islam telah menjelaskan bahwa dampak positif dari beretika baik adalah dapat mendatangkan kecintaan dari manusia. Gitu. Kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk atau keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Gitu. Mungkin cukup ini saja yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.